Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan, termasuk prinsip akidah yang harus diyakini, yang mana barang siapa meninggalkan satu perkara saja darinya, lam yaqbalha wa yu'min biha, dia tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fih, membenarkan hadis-hadis tentang takdir. Wal imanu biha, dan mengimaninya. La yuqalu lima wala kaif, tidak dikatakan kenapa dan tidak dikatakan bagaimana. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, sesungguhnya tidak lain yang dilakukan hanyalah membenarkan dan mengimaninya. Asy-syarh, penjelasan. Wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan, dan termasuk prinsip akidah yang mesti dilakukan, yang mana barang siapa meninggalkan satu perkara darinya, lam yaqbalha wa yu'min biha, dia tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Barang siapa yang ingin menjadi ahli sunnah, maka hendaknya dia mengimani semua prinsip agama dan dia tidak menolak sesuatu pun darinya. Maka jika dia menolak sesuatu dari prinsip-prinsip agama karena membangkang dan karena sombong, maka dia pelaku bid'ah dan tidak ada ampun untuknya. Dia dikatakan sebagai ahli bid'ah. Wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan, dan termasuk prinsip agama yang mesti dilakukan, yang mana barang siapa meninggalkan satu perkara saja darinya, lam yaqbalha wa yu'min biha, dia tidak menerimanya dan tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Intabihu lihada, perhatikanlah hal ini. Hadhil faqratu muhimmatun jidda, paragraf ini sangat penting sekali. Al-Imamu Ahmadu sayasifu lana usulan man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah.
Imam Ahmad rahimahullah akan menyebutkan untuk kita prinsip-prinsip yang mana barang siapa meninggalkan sesuatu dari prinsip-prinsip tersebut maka dia bukan ahlu sunnah, yakni yakhruju an dairati sunnati ilal bid'ah, yaitu dia keluar dari daerah sunnah menuju daerah bid'ah. Tanabbahu lihada, perhatikanlah hal ini. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan, dan termasuk prinsip agama yang mesti dilakukan yang mana barang siapa meninggalkan satu perkara saja darinya, fa idza tarakaha kullaha aw mu'dhamaha fa hadha huwal bala, maka jika dia meninggalkan semua prinsip-prinsip sunnah atau sebagian besar darinya maka ini adalah musibah. Lam yakbalha yakni abaha, dia tidak menerima sunnah, yaitu dia enggan dengan sunnah. Wa yu'min biha, dan tidak mengimani sunnah. Lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Idza lam yakun min ahli sunnati yakunu min ahli bid'ah wad dalal, apabila dia bukan termasuk ahli sunnah maka dia termasuk ahli bid'ah dan kesesatan. Wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala berkata, wa antum ta'rifuna anna al-bid'ata tanqasimu ila kaba'ira wa saghair, kalian mengetahui bahwa bid'ah terbagi menjadi bid'ah besar dan bid'ah kecil. Ila syirkin wa ila ilhadin wa ila bala, terbagi menjadi kesyirikan, terbagi menjadi ilhad, dan terbagi menjadi bencana. Kama yaqulu Ibnul Qayyim wa Syekhul Islam rahimahumullah, sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam, mudah-mudahan Allah merahmati mereka berdua. Al-bid'atu mushtaqqatun minal kufri wa ayilatun ilaih, bid'ah berasal dari kekafiran dan akan berpusat pada kekafiran. Wal bid'atu taqumu 'alal hawa wad dalal, bid'ah tegak di atas hawa nafsu dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jathiyah ayat 50, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin, tidakkah kamu melihat siapa yang menjadikan ilahnya hawa nafsunya, Allah menyesatkannya di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, Allah menutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawatun, dan Allah menjadikan penutup pada pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah? Fa na'udzu billahi min ittiba'il hawa, maka kita berlindung kepada Allah dari mengikuti hawa nafsu. Walihada sama ahlu sunnati ahlal bid'ah bi ahlil ahwa, oleh karena inilah ahlu sunnah menamai ahli bid'ah dengan ahli hawa nafsu. Li'annahum khalafu dinallahi wattaba'u ahwa'ahum, sebab mereka menyelisihi agama Allah dan mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa haula'i mithlul khawarij, mereka ini seperti orang-orang khawarij. Wal rawafidhi wal mu'tazilati wal jahmiyati wal murji'ati was sufiyatil hululiyah atau ahli wahdatil wujud
au ubbadil quburi au ma syakala dhalik. Seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Murji'ah, orang-orang Sufi, ahli wahdatul wujud, atau para penyembah kuburan, atau selain itu. Kullu hadhihi bid'un wa dalalatun mukhalifatun linususil kitabi wa sunnah wa mukhalifatun li usuli sunnati wa qawaidiha. Semua ini bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan. Semua ini bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan yang menyelisih nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta menyelisih prinsip-prinsip sunnah beserta kaidah-kaidahnya. Awwaluha qal, prinsip akidah yang pertama, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Falladhi la yu'minu bil qadari laysa min ahli sunnah, maka orang yang tidak mengimani takdir, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Hadza taraka khoslatan 'azimatan wa aslan 'aziman min usulis sunnah. Orang ini meninggalkan perkara yang sangat agung dan prinsip yang sangat besar dari prinsip-prinsip sunnah. Al-imanu bil qadari ruknun min arkanil iman. Beriman kepada takdir rukun dari rukun-rukun iman. Beriman kepada takdir salah satu dari rukun iman yang 6, yang mana seorang hamba tidak beriman dengan keimanan yang benar sampai dia menerima takdir dengan lahir dan batin. Rukun-rukun iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Al-imanu bil qadari ruknun min arkanil iman. Mengimani takdir rukun dari rukun-rukun iman. Dalla ala dhalika kitabullah wa sunnatur rasuli alaihi salatu wassalam. Hal itu ditunjukkan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami catat di Al-Lauhul Mahfuz, surat Yasin ayat 12. Fakullu hadithin yahduthu qad alimahu Allahu wa sajjalahu fil Lauhil Mahfuz. Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi sungguh Allah mengetahuinya dan mencatatnya di Al-Lauhul Mahfuz. Wa hadza min adillatil qadar. Ini termasuk dalil yang menunjukkan keimanan kepada takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat 49. Wa Jibril arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyuqarrira fi hadha al-liqa'i usul ad-din wa arkanahu allati yubna 'alaiha wa yushaddu 'alaiha. Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan dalam pertemuan ini prinsip-prinsip dan rukun-rukun agama, yang mana agama dibangun di atasnya dan ditegakkan di atasnya. Sa'alahu 'anil Islam. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah. Fahadhihi arkanul Islam. Maka inilah dia rukun-rukun Islam. Qala Jibril berkata, mal iman, apa iman? Qala Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kamu mengimani takdir yang baik dan yang buruk berasal dari Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa hadhihi arkanul iman. Inilah dia rukun-rukun iman. Wal qadaru madhkurun fi ayatin kama sabaq. Takdir disebutkan pada beberapa ayat sebagaimana telah berlalu. Wa qad tusradu usulul imani fi adadin minal ayat. Sungguh prinsip-prinsip keimanan disebutkan di beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul mengimani apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya dan orang-orang yang beriman mengimaninya pula. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah dosa-dosa kami wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu tempat kembali. Fayusaqu ahyanan al-qadaru fi nususin mustaqillah. Kadangkala takdir disebutkan di nas-nas tersendiri. Wa tusradu hadhil usulu fi siyaqin wahid, dan prinsip-prinsip ini disebutkan pada satu konteks ayat. Wa kulluha dalla 'alaiha kitabullahi wa sunnatu rasulillahi alaihi salatu wassalam kama fi hadits Jibril hada. Semua prinsip-prinsip keimanan ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan Jibril ini. Wa kama fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sebagaimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa rubbama ta'ti lamhatun ukhra 'anil qadari nadhkuru fi dhalikal adillati nadhkuru wa rubbama ta'ti lamhatun ukhra 'anil qadari, dan bisa jadi akan datang sekilas pandang yang lain tentang takdir. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala berkata, nadhkuru fi dhalikal adillata insyaallah. Pada kesempatan itu kita akan menyebutkan dalil-dalil tentang takdir insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.